Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Putri Jelita. Kali ini saya akan menceritakan sambungan atau lebih tepatnya bagian kedua, cara berdoa atau doa tak tolak. Cara berdoa insya Allah pasti terkabul, atau berdoa tanpa batas waktu dan insya Allah pasti terkabul. Oh ya, ini adalah spontanitas. Hampir semua video saya, pengalaman batin saya itu saya buat spontanitas tanpa skrip, jadi ya ala kadarnya, semua ala kadarnya. Tapi maksud saya cuma untuk berbagi, siapa tahu ada yang bisa mengambil hikmahnya, siapa tahu bermanfaat. Sebagian besar dari channel saya ini adalah merupakan pengalaman pribadi saya, entah itu yang cara berdoa, cara mengamalkan Asmaul Husna, cara menafsirkan mimpi dan sebagainya. Itu adalah merupakan pengalaman batin, pengalaman pribadi saya kebanyakan. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang bagian pertama itu adalah cara menafsirkan yang bagian pertama adalah cara berdoa pasti terkabul atau tak tertolak, atau berdoa tanpa batas waktu. Dan ini adalah yang kelanjutannya, walaupun beda. Makanya gini, yang pertama adalah berdoa saya punya 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah permintaan berbaru lagi. Untuk Anda yang sudah melihat tafsir mimpi saya yang kemarin-kemarin, terutama itu yang lihat jalan atau yang melihat CCTV, itu adalah pengalaman pribadi, itu adalah merupakan rangkaian. Dan juga yang dulu-dulu, video saya yang dulu, yaitu asiknya berprasangka baik pada Allah atau cara berprasangka baik pada Allah, itu adalah dasar dari video saya yang ini. Jadi kalau yang udah pernah melihat video saya tersebut, dengan mendengarkan atau melihat video saya yang ini akan nyambung. Jadi begini. Jadi setelah dapat mimpi itu, mimpi yang CCTV, kejadiannya adalah saya dimutasikan ke tempat pekerjaan saya yang sebetulnya. Jadi selama 20 tahun saya bekerja itu di PBD Perbantukan. Oh ya, tempat pekerjaan saya samarkan karena saya nggak enak saya sama instansi saya dan bisa kena skorsing. Jadi saya samarkan. Jadi selama 20 tahun saya bekerja itu di tempat yang enak. Di situ saya diperbantukan. Jadi bukan tempat pekerjaan utama saya. Bukan induk lah gitu. Aslinya itu di induknya. Nah, 4 bulan yang lalu saya dikembalikan ke induknya, kantor induk maksudnya. Nah, selama 20 tahun saya di kantor lama, saya juga rumah saya otomatis nyari dekat yang kantor lama tersebut. Dan masalahnya di kantor yang induk itu jauh. Kantor induk saya itu jauh dari rumah saya. Saya bilang jauh, jadi perjalanan itu 1 jam atau hampir 1 jam itu kalau nggak macet, atau perjalanan itu boleh dikatakan tidak pakai rem, jadi ngebut terus. Nah, ya kalau lagi terang, kalau lagi hujan, nah itu repot gitu.
Dan kenapa saya bisa kembali ke kantor induk? Karena saya kena fitnah gitu. Terus bagaimana cara ngatasinya? Ya ini kena fitnah itu bagaimana? Saya ikhlas. Biasanya kalau saya kena fitnah atau minimal diomelin sama atasan atau sakit hati ya 3 kali aja, biasanya saya aksi tuh. Bagi anda yang sudah lihat apa cara menghadapi atasan dengan ayat kursi, silahkan baca, tapi itu cuma pengalaman batin yang ecek-ecek, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nah, kembali lagi saya dapat fitnah tuh di kantor yang 20 tahun itu, saya dapat fitnah. Nah, cuma sebelumnya saya bilang siapa yang mementalkan saya dari kantor tersebut, dia ikut mental, dan alhamdulillah dia ikut mental juga. Saya ada 3 orang sama yang memfitnah itu. Akhirnya saya keluar dari kantor tersebut, dikembalikan ke kantor induk gitu. Dan alhamdulillah saya bisa ikhlas sama temen yang memfitnah tersebut. Saya ikhlas alhamdulillah, karena begini, kalau kita nyingkirkan orang, katakanlah membuat orang jadi sakit atau terbunuh atau apalah yang tidak baik, itu gampang, sangat gampang gitu. Cuma kalau saya melakukan hal tersebut, itu namanya ini kita masih batin kita masih rendah, tingkatannya masih rendah. Seperti yang pengalaman mengamalkan ayat kursi dan video saya itu masih rendah. Saya bilang diketawain sama pembimbing zikir saya dulu. Nah, makanya alhamdulillah itu saya belajar ikhlas, dan itu alhamdulillah ikhlas gitu. Dan saya berprasangka baik, berdoa dan bersangka baik, pasti Allah akan memberi tempat yang lebih baik pada saya. Awalnya saya apa namanya, bahasa ini apa ya, mendekati seorang pejabat supaya ikut dia. Ya kalau dari rumah saya kira-kira ya setengah jam lah gitu tempat kerjanya. Cuma kelihatannya 1 minggu nggak ada respon, dan hampir 2 minggu tidak ada respon gitu. Saya berdoa, ingat cara berdoa saya, Allah itu tidak pernah ingkar janji gitu. Allah pasti mengabulkan, dan saya yakinnya pokoknya selalu berpesan kami 100%, ingat 100%. Jadi jangan sampai 1% ngasih 1% kesempatan buat setan membuat kita ragu. Nah, saya terapkan itu. Alhamdulillah minggu kedua tidak disangka-sangka ya, saya ketemu orang yang bekerja di kantor yang dekat dengan rumah saya, bahkan kantornya itu lebih dekat beberapa ratus meter daripada kantor saya yang dulu yang 20 tahun itu. Alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah dapat tawaran. Dan ini saya dapat tawaran karena ada yang kosong juga. Jadi alhamdulillah itu datang saya, dan saya mau dan minta ditarik ke tempat tersebut. Itu cuma prosesnya itu berliku-liku. Katakanlah atasan saya itu nggak mau gitu, karena saya yakin itu jalan saya. Oh ya, begitu mendapatkan tawaran tersebut saya berdoa, karena kan tadi saya bilang saya udah melebihi ke satu tempat itu yang setengah jam tadi itu. Saya berdoa, ya Allah, saya minta tempat yang baru ini, yang tempat sekarang ini, karena lebih dekat, saya minta supaya itu jadi tempat yang terbaik buat saya dan menjadi baik, pokoknya semuanya baik. Saya minta sama Allah, dan akhirnya saya bilang yes Ahmad Dhani ya, maksudnya minta ditarik ke situ. Cuma kan prosesnya lama gitu.
Kalau Anda yang sudah melihat tafsir mimpi, melihat jalan, itu di situ. Jadi lihat jalan saya itu ada lubang besar, harus pelan banget. Nah itu saya harus sabar. Ada teman saya satu yang sama saya itu sama-sama dikeluarkan atau dipindahkan dari tempat yang lama, itu nggak sabar. Akhirnya dia pergi duluan dan dia akhirnya nggak kemana-mana. Emang dapat tempat yang dia dapat tempat yang dekat juga. Cuma ini ibaratnya setengah-setengah. Kalau saya tidak setengah-setengah, saya keluar dari apa satuan kerja saya yang di induk itu. Akhirnya saya mutasi ke tempat yang lebih dekat tersebut. Alhamdulillah ya. Saya jalani gitu ya, pelan, sabar, karena itu gambaran memang harus sabar sekali, harus melipir jalan yang ada lubangnya itu saya harus pelan, harus sabar dan pelan. Alhamdulillah itu prosesnya 4 bulan. Alhamdulillah 4 bulan saya sampai dan resmi ke tempat yang baru, kantor yang baru. Oh iya, bukan tidak ada rintangan seperti yang saya bilang. Atasan saya langsung itu nggak ngasih izin. Wah, makanya saya, ya Allah, ini gimana tidak ngasih izin, masa saya harus mempengaruhi atau nyuap gitu. Wah, saya harus tetap pikiran positif. Alhamdulillah pada saat saya hampir putus asa, emang namanya manusia tetap kadang ada rasa, aduh, masih yang putus asa begini ya, harus ibaratnya mulutnya harus dikapluk sama duit, harus disumpel. Tapi kan saya nggak pernah kayak gitu, makanya ya Allah maksa saya kayak gitu. Dan alhamdulillah pada hari hanya itu saya membutuhkan, alhamdulillah atasan saya mengizinkan saya pindah. Gitu. Jadi sesuai dengan sesuai dengan apa yang saya pasangkakan kepada Allah, insya Allah semua akan baik semua, begitu, dan akan terkabul. Dan alhamdulillah 4 bulan prosesnya panjang ya, karena harus melalui proses nasional sampai regional, itu 4 bulan, itu udah paling cepat, sangat cepat. Oh, yang lain bisa lebih dari 4 bulan prosesnya, alhamdulillah. Dan saya cepat mendapatkan tempat yang baru. Nah itu doa saya. Saya dalam berdoa tersebut tidak pernah, maaf lagi nih, bukannya saya enggak saya kontra ya sama yang namanya mengangkat tangan. Tapi nomor satu dalam berdoa adalah keyakinan yang sembunyi-sembunyinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma kita berdoa, tapi walaupun kita sholat ribuan kali pun, tapi kalau kita nggak yakin sama Allah, nggak yakin akan dikabulkan, percuma ya, percuma. Itu kejadian saya udah balik saya terapkan, alhamdulillah berhasil. Itu kayak gitu pengalaman batin saya. Jadi nomor satu itu betul-betul percaya sama Allah, sangat percaya. Allah itu tidak pernah akan mengingkari janji. Oh iya, maaf tadi ada yang datang, karena saya bikin cerita ini sambil piket gitu. Saya lanjutkan. Jadi dalam berdoa itu nomor satu itu keyakinan yang luar biasa, baik itu memurnikan hati, membersihkan hati dan pikiran, terus sebersih-bersihnya. Sholat tetap, tapi ya maksudnya sholat fardu tetap. Untuk yang lainnya bahkan saya tidak kuat sekarang untuk sholat malam. Bukannya ini saya nggak sholat malam ya, nggak suka sholat malam, bukan begitu, tapi nggak sempat ya, bisa karena keadaan pekerjaan saya tersebut. Kalau bisa sholat malam, puasa, itu sangat bagus kayak gitu. Tapi yang nomor satu adalah keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita.
Saya tidak pernah berdoa sambil angkat tangan, cuma kayak gini aja, ya Allah saya minta lah pindah, dan kau yakin, aku yakin kau pasti mengabulkan. Itu aja, dan dalam hati, dan kita seolah-olah depan Allah setiap saat ya, belajar setiap saat lisan, jaga ini hati, pikiran, tingkah laku kita di hadapan Allah. Itu yang selama ini saya lakukan. Insya Allah ada permintaan selanjutnya, dan saya ada doa yang akan saya panjatkan dengan cara yang seperti ini. Insya Allah ya, nanti saya mungkin sebulan 2 bulan atau berapa lama lagi akan saya share kepada Anda. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa diambil hikmahnya. Oke, saya rasa begitu aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.